Strategi untuk menghadapi situasi TikTok affiliate atau akun TikTok kalian yang lagi seret, yang lagi sepi, yang mungkin trafficnya lagi terhambat banget. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang galau, males, gelisah, mungkin panik, kok TikToknya makin lama makin turun, trafficnya makin nggak berkembang. Kira-kira strategi apa aja yang bisa kalian ambil atau kalian terapkan untuk akun TikTok kalian? Oke, jadi di situasi kayak gini, tentu saja buat kalian yang memang fokus di affiliate, pasti akan terasa susah. Nggak bisa dipungkiri, kondisi perekonomian kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Daya belinya sangat-sangat menurun. Mungkin bukan daya beli yang menurun ya, tapi lebih tepatnya orang itu mulai nahan-nahan dan mungkin lebih bersikap defensif untuk bertransaksi atau mungkin untuk berbelanja gitu ya. Apapun itu alasannya, yang jelas kita semua mengalami proses yang berat dan penurunan yang cukup lumayan signifikan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan di kondisi seperti ini? Yang pertama, udah pasti kita harus terus ngonten. Yang kedua, kita bisa explore cara-cara baru, format-format baru, karena nothing tulus ya. Dan kita juga harus tetap untuk mencari produk-produk winning baru gitu ya. Karena gini, situasi kayak gini memang nggak akan pernah bisa kita tebak sampai kapan berakhirnya. Dan kita juga nggak pernah tahu tiba-tiba akan ada naik produk atau video apa. Dan apakah bisa bang tiba-tiba ada yang naik di situasi kayak gini? Jawabannya ada, bisa. Karena kemarin teman saya sendiri Bang Sabar Nasution, tiba-tiba dia naik mousepad guys. Dan itu omsetnya langsung melejit banget. Iya, lagi-lagi balik-balik seller China ya. Seller-seller dari China sana mungkin kekuatan iklannya masih tinggi dan budgetnya juga mungkin masih besar gitu ya. Nah, perlu diingat ya, akhir-akhir ini saya juga komunikasi ke beberapa seller juga. Mereka juga mode bertahan. Ibaratnya mode bertahan ini adalah mereka itu nggak terlalu masif untuk beriklan dulu. Kenapa? Alasannya sih sederhana. Karena mereka ini di situasi yang lagi puyeng juga. Omset menurun, tetap diharuskan beriklan besar dengan dolar yang cukup lumayan tinggi gitu ya. Rupiah makin melemah dan tentu saja cost mereka untuk beriklan, kan mereka bayarnya pakai dolar ya di TikTok ya. Itu juga semakin besar teman-teman. Jadi untuk traffic GMV Max pasti juga akan mulai berkurang karena budget iklan seller ya banyak yang ditahan. Tapi nggak menutup kemungkinan ada seller juga yang masih terus ngegelontorin budget. Nah, ini tergantung juga, masing-masing punya strategi juga. Makanya saya bilang ya terus untuk mencoba untuk ya produk-produk baru, produk-produk yang mungkin bisa dibilang ya kita nggak pernah tahu itu bakal jadi jodoh produk di akun kita apa enggak. Karena sekali lagi ya, yang rame di akun si A belum tentu rame di akun kalian. Yang rame di akun si B kalian ikuti, belum tentu kalian juga rame juga seperti akun si B. Jadi memang ya sesuai dengan kecocokan. Semua juga tergantung dengan algoritma teman-teman ya. Jadi kalian juga harus terus eksplorasi hal-hal baru. Tapi apakah saatnya ini kalian ngonten non keranjang? Non keranjang sebenarnya viewsnya juga seret ya. Tapi ada beberapa topik-topik tertentu yang memang viewsnya masih kenceng juga. Dan gak ada masalah kalau kalian sambil membangun personal branding kalian. Kalian pengen bikin konten-konten non keranjang? Gak ada masalah. Apapun yang pengen kalian bikin, ini adalah saatnya ya kalian coba-coba bikin aja. Nothing tulus. Karena ya kita gak pernah tahu bakal seperti apa ke depannya. Ya buat teman-teman. Jadi ya apakah masalah ini akan bisa segera berakhir? Apakah paceklik kayak gini akan terus-terusan kita rasakan? Belum tentu ya. Karena gini loh, untuk TikTok sendiri jujur saya merasa kayaknya memang TikTok lagi ada perubahan besar-besaran juga. Habit dari audiensnya pun juga terasa berbeda. Karena di aplikasi Shopee itu sebenarnya belum ada perubahan yang signifikan banget. Mengingat ya seller itu sebenarnya terlalu tertekan juga. Karena biaya admin semakin tinggi, potongan-potongan semakin tinggi, ya semakin pusing. Alhasil di TikTok itu saya melihat banyak seller-seller yang menaikkan harganya. Yang ini menjadikan kita itu penjualannya agak seret. Ya bayangin guys, harga naik 5.000 aja, pembeli itu mikir-mikir gitu loh. Apalagi ini naiknya kadang sampai banyak banget. Sedangkan kalau teman-teman bandingkan antara TikTok affiliate dan Shopee affiliate, jangan ngomong affiliate deh, tokonya aja deh. Tokonya di TikTok Shop dengan di Shopee. Itu jauh lebih murah Shopee untuk beberapa produk-produk tertentu. Ya dalam case saya adalah produk-produk winning saya, itu yang di Shopee itu jauh lebih murah guys. Dan bahkan selisihnya itu untuk produk-produk di atas 200 ribuan, itu banyak yang selisihnya itu bisa 20 ribu lebih.
ya orang pasti akan milih yang murah lah. Dan saya yakin teman-teman juga pasti menyadari hal ini, bahwasannya hampir semua, ya, kebanyakan orang-orang yang saya kenal itu biasanya mereka membandingkan harga antara TikTok dan juga Shopee. Ya, mereka akan milih, di Shopee segini, di TikTok kok segini. Nah, mereka akan belanja di mana? Belanja di Shopee. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata di Shopee lebih mahal dan di TikTok lebih murah, mereka akan belanja di TikTok. Mungkin TikTok lebih murah, kenapa? Karena mungkin kebetulan akunnya dapat voucher lebih, sehingga ya dia belanjanya lebih murah. Nah, itulah pentingnya kita mempunyai akun dari beberapa platform. Kita jalankan di TikTok, kita jalankan di Shopee, kita jalankan sosial media kita lainnya. Ini penting. Di era sekarang ini kayaknya berat bagi kita itu untuk bisa bertahan di satu platform aja. Jadi nggak ada salahnya kita harus mulai memikirkan untuk bisa untuk bisa mencoba atau mungkin berkarya di platform-platform yang lain. Mungkin selama ini dalam 2 sampai 3 tahun belakang kita berada di zona nyaman di TikTok affiliate yang waktu itu memang terasa sangat gampang, sangat mudah, dan kita terlena untuk tidak membangun ya sosial media kita di lain, karena ya mungkin menurut beberapa di antara kita merasa kayak, lah di TikTok aja gini aja udah dapat cuan banyak kok, ngapain kita pusing-pusing di platform yang lain gitu ya. Dan kalau kejadiannya kayak gini, teman-teman pasti akan nyesel sih. Jadi ini untuk pelajaran bersama kita aja. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu sebenarnya numpang di platform. Kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa marah-marah yang gimana-gimana. Kita itu numpang, ya. Kalau kita numpang, kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Dan nggak menutup kemungkinan loh, TikTok suatu saat ternyata mewajibkan kita harus iklan. Ya anggap jadinya kayak bener-bener murni bisnis. Jadi kita kayak sewa lapak aja gitu ya. Jadi kita memang diharuskan iklan untuk bisa dapat traffic. Ya ada kemungkinan suatu saat nanti memang diharuskan kayak gitu tuh. Ada kemungkinan, bukan pasti terjadi ya, tapi akan ada kemungkinan. Nah kalau itu ada kemungkinan ya kita nggak bisa idealis ya. Wah enggak, saya nggak mau iklan gitu, karena saya maunya bener-bener organik. Ya kalau platformnya tidak mensupport hal itu, ya susah gitu loh. Sekali lagi teman-teman, kita itu mindsetnya jangan berpikir bahwa TikTok itu harus adil dan beradab. Nggak bisa. Kalian mindsetnya nggak boleh mikir TikTok itu harus platform yang sempurna dan platform yang benar-benar bijak. Nggak boleh. TikTok ini adalah perusahaan yang pengen untung juga. Dan jangan disamakan sosial media dari China dengan sosial media dari negara-negara yang ya mungkin dari barat sana. Kita nggak bisa samakan. Karena mungkin pola pikir dan pola kerjanya itu berbeda, ya. Ya kita nggak bisa ngatur, itu hak mereka loh. Mereka pengen cari cuan, pengen usahanya sukses, pengen meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ya itu hak mereka, kita nggak bisa membatasi hal itu. Jadi kita nggak boleh, wah nggak adil nih TikTok, masa ini. Ya memang mereka ini bukan lembaga sosial yang harus adil dan beradab. Ya beradab harus lah ya, harus memiliki etika. Tapi harus adil ini, buang jauh-jauh pikiran kalian seperti itu ya. Jangan sampai pikiran kalian yang membuat merasa TikTok itu harus adil, perfectnya itu kayak gini. Jangan sampai ini semua akan membutakan kalian untuk tidak bisa melihat realita bahwa sebenarnya ini akan mengarah kemana. Karena mereka butuh duit, butuh cuan. Mereka juga pengen meraup kekayaan yang sebanyak-banyaknya ya. Jadi ini penting juga untuk sebagai gambaran buat teman-teman semua juga, terutama buat yang sekarang lagi terseok-seok. Ini adalah waktunya untuk mencoba segala hal. Jangan takut mencoba, karena bisa jadi ya kasusnya kayak Bang Sabar tadi ya, tiba-tiba langsung melejit ya, kita nggak pernah tahu ya. Yang penting tugas kita adalah coba terus dan terus berikhtiar aja ya. Jadi jangan menyerah kalau traffic lagi sulit. Memang malas, itu manusiawi. Saya aja juga malas banget kalau traffic lagi seret gitu ya. Kerasa kayak kayak sia-sia gak sih nih kayak kita upload. Tapi ya mau dikata apa, ya ternyata ada kok di luar sana yang tiba-tiba melejit dan memang gak diduga-duga. Makanya ya udah, kita coba aja teman-teman, lakukan seperti biasa aja. Apa yang biasa kalian lakukan harian, jangan malas karena traffic drop. Dan teman-teman juga harus berusaha untuk menyisihkan waktu untuk mencoba hal baru. Ya, mungkin kalian bisa mencoba gaya style konten baru atau mulai melirik platform lain untuk kalian juga berkarya di sana. Ya, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata.